Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel saya, Trip and Vacation. Alhamdulillah, jumpa lagi di video saya kali ini. Untuk video kali ini, saya masih ingin sharing ringan mengenai touring ya, kawan-kawan. Kalau kemarin saya bahas 4 tahun pemakaian Honda CB Versa saya. Kali ini saya ingin sharing sedikit-sedikit untuk alasan ya kenapa suka touring gitu ya. Mungkin alasan-alasan ini kan bisa berbeda kalau dari sudut pandang kawan-kawan di sini semua. Ada yang mungkin memang itu hobi, itu kemudian memang ingin touring, itu ingin merefresh pikiran ya. Memang untuk touring memang kalau saya sih itu hiburan ya, kawan-kawan, dan juga merupakan hobi. Kalau saya pribadi, awal mula saya suka touring itu memang dari zaman saya sekolah dulu ya. Itu waktu kelas 2 STM. Dulu saya tahun 2002 itu pernah punya Fish Air full cut warna biru. Itu dari waktu awal saya punya SIM itu memang suka motoran tahun segitu gitu. Memang kalau zaman dulu kan dompet pelajar kan nggak banyak juga ya, ibaratnya kita masih mengandalkan uang saku lah dari ortu gitu. Beda kalau kita sekarang kan sudah kerja, ibaratnya sudah mandiri kan udah beda gitu. Kalau zaman saya sekolah dulu itu saya touringnya masih ya relatif dekat lah, kayak Semarang Wonosobo gitu, Semarang Temanggung, kemudian Semarang Magelang, Semarang Jogja gitu ya, rute-rute pendek gitu. Kalau sampai sekarang itu yang rute-rute yang saya sebutkan tadi yang memang menurut saya pribadi itu tidak membosankan ya, jalur ke arah Wonosobo, kawan-kawan, Dieng gitu. Karena memang di sepanjang perjalanan di rute itu kita itu disuguhkan view-view yang bagus juga gitu ya. Misal Semarang arah Dieng itu kan ada beberapa jalur alternatif yang bisa tembus ke Dieng kan. Mungkin kawan-kawan juga ada pendapat sendiri juga, ini jalur favorit mana untuk sampai ke Dieng kan. Kalau saya sih relatif semua itu bagus, kawan-kawan. Walaupun kita touring arah Dieng itu baik yang dari lewat Temanggung ya atau Tambi, kemudian kita lewat Candiroto, itu jalan tembusan Wonoboyo itu juga bagus juga. Itu bisa tembus ke pasar Kejajar gitu. Kemudian saya juga pernah ke Dieng itu jalur ini Kembang Langit, saya juga pernah. Kemudian Petung Priyono itu juga saya pernah. Memang semua jalur yang untuk arah Dieng itu bagus-bagus semua, kawan-kawan. Makanya untuk rute ke, kalau saya misal San Mori ya, itu saya lebih suka ke arah sana gitu, ke arah Dieng gitu. Karena memang jalurnya nggak membosankan. Itu dari dulu zaman sekolah sampai zaman sekarang sudah punya anak istri, itu masih belum bosan juga untuk jalur yang satu ini. Ini untuk trip-trip pendek ya gitu. Kemudian kalau waktu San Mori ya, trip pendek seperti itu sih saya lebih suka membawa tas DP, kawan-kawan. Itu kalau trip pendek seperti itu ya, isinya ya mungkin hanya sebatas jas hujan, kemudian pakaian ganti itu satu, itu tetap saya bawa biasanya di depek saya, itu buat jaga-jaga. Kalau misal kita ngeplan dari Semarang berangkat pagi, kemudian sampai Semarang lagi itu sorenya atau maghrib lah maksimal. Misalnya molor, kita kan nggak tahu ada apa di jalan kan, kita nggak tahu. Yaitu untuk
jaga-jaga aja sih kalau untuk pakaian satu style gitu. Kemudian kalau untuk sunmori tripendek seperti itu, selain jas hujan sama baju ganti ya biasanya ya toolkit standar seperti itu, kayak kunci busi ya standar lah. Kalau kunci-kunci bawaan kalau kita beli gitu, kalau beli motor awal kan kita dapat toolkit ya, paling seperti itu. Sama kalau saya sih P3K itu wajib gitu. Walaupun long trip atau trip pendek itu tetap P3K itu saya bawa gitu, buat jaga-jaga aja. Kemudian itu kalau long trip ya, short trip atau trip pendek lah, ibaratnya kalau kita mau sunmori itu mungkin alatnya sesederhana itu gitu. Tapi kalau kita misal mau long trip atau touring yang berhari-hari, itu kayak Kalimantan kemarin, memang saya bawaannya itu memang agak lengkap kawan-kawan, dari alat-alat yang saya bawa gitu. Kemudian pakaian itu waktu saya touring ke Kalimantan dulu, kurang lebih itu yang saya bawa itu 6 style itu masuk ke depek semua gitu. Karena kalau long trip kemarin ke Kalimantan itu Semarang Pontianak aja itu kapalnya 40 jam ya, ibaratnya hampirlah 2 hari kita di kapal seperti itu. Itu pakaian yang kita ganti sewaktu di kapal itu sudah 2 style sendiri gitu kan. Memang itu pun 40 jam nyebrang kapal Semarang Pontianak, itu realitanya itu lebih kawan-kawan, itu sekitar 42 jam. Karena sewaktu beberapa saat mau masuk ke pelabuhan Pontianak itu karam dulu kapalnya, jadi harus nunggu kurang lebih 2 jam sampai nunggu air pasang, kemudian kapalnya baru bisa sandar ke pelabuhan Pontianak. Kemudian untuk long trip sendiri sih, selain peralatan atau toolkit yang dibawa itu kemarin sudah tak jelaskan di video saya selanjutnya ya, mungkin bisa dilihat juga untuk kawan-kawan yang belum menonton. Ini tak kasih linknya di atas gitu, silakan yang belum menonton. Untuk long trip kemarin itu selain peralatan sama pakaian, itu yang perlu kita perhatikan itu terutama budget ya, budget touring gitu. Kemarin ada yang tanya juga di kolom komentar, kenapa sih kok touringnya hanya Kalbar sampai Kalsel gitu kan, dari Pontianak sampai Banjarbaru gitu, kenapa tidak bablas ke Kaltim atau Kaltara gitu. Itu saya memang banyak faktor kawan-kawan, kenapa touringnya saya hanya dari Pontianak ke Banjarbaru itu karena memang posisi waktu saya touring ke Kalimantan itu ngepasin liburan kuliahnya istri saya kan. Jadi memang saya plan kurang lebih 10 harian itu, dari berangkat dari Semarang sampai balik ke Semarang lagi itu kurang lebih 10 hari. Makanya kalau misal itu saya paksakan sampai Kaltim Kaltara itu mungkin lebih dari 10 hari gitu. Karena saya juga waktu long trip 10 hari di Kalimantan itu saya juga mampir-mampir gitu, baik mampir di PLBN Entikong, kemudian saya juga mau mengunjungi tetangga saya yang sudah lama menetap di Kalimantan, itu udah belasan tahun, itu juga saya pengen silaturahmi ke sana. Kemudian ya, dan terutama itu saya memang kalau touring ingin menikmati perjalanan kawan-kawan, jadi memang tidak terburu waktu gitu. Dan saya pikir kalau untuk Kalsel tembus Kaltim sampai Kaltaranya mungkin next time lah, insya Allah kalau ada rezeki, waktu, diberi kesehatan ya, insya Allah mungkin kapan bisa saya sambung juga. Kalau untuk Kalimantan memang saya pengen nyambung sih sampai Kaltara kalau saya pribadi ya, cuma untuk timingnya sama budgetnya kan kita juga perlu nabung juga, karena untuk touring
Kalimantan kemarin 10 hari itu juga kurang lebih habisnya sekitar 3,7 jutaan itu kemarin. Itu udah saya rinci juga di video saya yang sebelum-sebelumnya gitu. Kemudian memang kalau untuk budgeting ya, budgeting itu biasanya kalau long trip seperti itu dari minggu-minggu sebelumnya saya berangkat itu memang itu sudah saya rundown kawan-kawan. Jadi misalnya saya sampai Pontianak nih hari ini, hari misal ketiga gitu ya, habis turun dari kapal. Itu di hari ketiga itu saya mau mengunjungi berapa tempat misalnya, itu sudah saya rundown gitu. Sampai hari terakhir itu di Banjarbaru nyebrang ke Surabaya. Itu memang itu sudah saya schedule, saya rundown. Jadi kita sudah tidak bingung ketika kita touring di hari itu kita mau ngapain aja, kemudian mau mampir ke tempat mana, jaraknya berapa kilo dengan estimasi perjalanan sekian jam, itu memang sudah saya schedule gitu. Jadi ketika hari H touring itu kita sudah tidak bingung kita mau ngapain ini di hari ini gitu. Itu kalau saya pribadi, kalau saya belajar dari pengalaman touring Kalimantan kemarin gitu. Kalau untuk masalah long trip habis lebaran ini memang saya ada plan, pengennya sih ke arah timur kawan-kawan, karena untuk ke arah timur itu saya belum pernah sampai misalnya Flores gitu kan, saya belum pernah gitu. Kalau saya pribadi itu saya mentok ke arah timur itu 2011 kemarin, itu saya pakai GL Pro kawan-kawan. Tapi itu sekalian saya naik Gunung Rinjani itu tahun 2011, saya masih pakai GL Pro gitu. Kalau ke arah timur ya berarti saya mentok memang di Lombok, Pulau Lombok gitu. Kalau Pulau Lombok ke arah timur lagi saya memang belum pernah. Ya plan untuk long trip saya sih memang pengennya sih kalau nggak Kalimantan nyambung itu kan Kalsel sampai Kaltara, ya pengennya sampai ke timurnya Pulau Lombok itu angan-angan pribadi saya. Tapi ya nggak tahu sih, maksudnya plan ini bisa terrealisasi kapan gitu kan, karena memang kalau bagi kita yang ibaratnya touring itu mesti nabung dan bertahap kan harus sabar juga gitu. Itu kalau misal kita rajin nabung pun kan ya insya Allah kalau yang penting rutin itu pasti nanti terrealisasi kok kawan-kawan, jangan khawatir gitu. Kalau misalnya kawan-kawan di sini memang keburu ngebet touring, kalau saya pribadi sih solusinya ya touring tipis-tipis, ibaratnya keluar kota sebentar lah, ibaratnya kayak saya pribadi Semarang, saya biasanya seringnya ke Wonosobo ya, seperti itu untuk mengobati rasa ingin kita untuk long trip gitu, itu sedikit terobati lah gitu. Kalau untuk kita pribadi yang hobi touring ya gitu kan, itu kalau saya sih selain touring itu saya juga sampai sekarang pun masih suka naik gunung kawan-kawan gitu. Memang kalau naik gunung itu memang dari zaman sekolah juga, itu dari zaman STM itu tahun 2001 saya mulai suka naik gunung sampai sekarang gitu. Sampai saya punya anak istri itu sampai sekarang juga masih beraktivitas mountaineering seperti ini gitu. Malah kadang-kadang kan kalau naik gunung itu anak saya memang ternyata suka juga gitu. Awalnya dari saya ajak camping gitu kan di campground lah, kalau dari Semarang sini ya paling dekat ya Bumi Perkemahan Kelimut, itu suka dia. Ternyata sewaktu saya nanjak Ungaran gitu dia pengen ikut, ya udah kemudian saya ajak gitu. Yang penting safety aja, alatnya komplit gitu kan, tahu kondisi anak, tahu kondisi medan sama perkiraan cuaca, itu juga kalau untuk kegiatan outdoor seperti itu memang perlu diperhatikan gitu. Oh ya, ngomong-ngomong untuk masalah cuaca ya, kalau saya pribadi sih untuk misal touring yang jauh ya kayak long trip gitu, memang ya kemarin waktu di Kalimantan itu saya berangkatnya akhir Januari, dan itu sebetulnya memang
masih masuk musim penghujan. Tapi alhamdulillah kemarin saya hujanan itu hanya waktu arah Sampit ke Palangka gitu. Di hari-hari sebelumnya itu memang hujan tapi malamnya gitu. Karena kalau long trip di Kalimantan kemarin saya lebih prefer jalan pagi sampai sore gitu. Karena memang kalau Kalimantan kemarin kan saya belum tahu Medan kawan-kawan gitu. Memang kalau long trip paling enak ya jalan siang gitu. Untuk sore atau maghrib itu udah kita cari penginapan, jadi badan juga tidak terlalu capek, dan waktu tercover kita untuk istirahat kan juga lumayan panjang, sampai kita pagi harinya kita masih perjalanan lagi kan masih enak gitu, waktu tidurnya juga banyak gitu. Mungkin kawan-kawan yang ingin rencana long trip ibaratnya habis lebaran ini bisa dituliskan juga di kolom komentar gitu ya, mau kemana ya, namanya juga angan-angan kawan-kawan, siapa tahu kan terlaksana juga kan, amin gitu. Semoga lancar rezekinya lah gitu. Baik kawan-kawan, mungkin itu dulu video sharing tipis-tipis lah dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang beragama muslim. Dan ini habis sebentar lagi ini sudah lebaran kawan-kawan. Hati-hati yang mau melakukan ya ritual tahunan lah ya, mudik gitu. Semoga selamat dan sehat sampai di tujuan, bisa berkumpul dengan sanak saudara di kampung, dan selalu hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa gitu ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.